Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jenny Pertiwi Nuraini. Di sini saya akan membahas tentang usaha UMKM. UMKM merupakan metodologi yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan usaha dengan kriteria tertentu. Singkatan UMKM yaitu usaha UM, usaha mikro, K, usaha kecil, M, usaha menengah. Perbedaan karakteristik di setiap usaha itu dilihat dari nilai aset dan nilai omset. Ciri-ciri UMKM tidak memiliki komoditi khusus, dapat terganti sesuai dengan kondisi pasar, lokasi usaha berpindah dan tidak menetap, administrasi belum rapi, pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dengan perusahaan, sumber daya manusia yang relatif memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah, belum mampu mengakses lembaga keuangan karena berbagai sebab, belum memiliki izin usaha legal, izin administrasi dari pemerintah. Syarat-syarat UMKM. Usaha mikro. Nah, usaha mikro itu contohnya berjualan di depan rumah. Nah, kalau misalkan itu kan tidak perlu memiliki surat izin dari pemerintah atau izin administrasi, cukup hanya desa atau kecamatan saja yang mengetahui. Nah, kalau misalkan usaha kecil atau menengah itu harus memiliki izin administrasi. Bagaimana mengembangkan UMKM di saat di kondisi seperti ini? Yang pertama, membuat brand. Yang kedua, mendapatkan legalitas. Yang ketiga, merapikan administrasi. Yang keempat, mengikuti festival dan pameran. Yang kelima, menggunakan teknologi. Dan yang keenam, kerjasama dengan lembaga keuangan. Langkah awal untuk membuat atau membesarkan bisnis. Pertama-tama, dalam usaha atau membuka usaha itu yang diperlukan itu adalah modal. Nah, kalau misalkan kita hanya mempunyai uang untuk modal dan belum cukup untuk memiliki surat izin atau izin administratif, itu cukup hanya kelurahan atau kecamatan saja yang mengetahui. Nah, kan di zaman milenial ini banyak pemuda atau anak milenial ini berjualan itu secara online. Disebut dengan online shop. Nah, kenapa online shop juga memerlukan hukum atau terdapat hukum di dalamnya? Karena supaya mempermudah kerjasama. Misalkan gini ya, ada suatu perusahaan gitu ingin kerjasama dengan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki izin administratif, itu kan kepercayaan orang itu penuh gitu sama kita, jadi lebih gampang. Juga dapat memperluas pemasaran barang kita gitu. Dibanding haki atau merek dengan izin pemerintah, itu lebih utama yang mana ya? Atau harus memilih yang mana? Harus yang diutamakan. Tergantung kalau misalkan kita atau barang yang kita jual itu harganya lumayan tinggi gitu, lebih baik kita memiliki izin administratif terlebih dahulu dibandingkan dengan haki gitu. Haki itu bisa didapatkan atas nama perusahaan atau pribadi. Nah, kan dalam kita kan membuat bisnis gitu pasti ada karyawan yang kita kerjakan itu harus memiliki kontrak supaya melindungi hak masing-masing, supaya tegas dan bertanggung jawab atas hak semua
juga biar tidak ada sengketa.